karena itu tulisannya adalah bersama ini. Ada juga ketika pemberitahuan itu adalah saya biasa misalnya menyampaikan itu, melalui surat ini kami beritahukan bahwa gitu ya. Jadi kalau bersama itu harus ada lampirannya. Karena kalau bersama ini kami beritahukan bahwa tapi nggak ada lampirannya loh, apa yang dibersamai gitu ya. Ini masalah, logika berpikir juga. Karena itu kalau memang tidak ada apa-apanya berarti, hanya pemberitahuan saja saya lebih suka memilih, mungkin di sini tidak ada ya contohnya, adalah melalui surat ini. Melalui surat ini, kami beritahukan bahwa, apa namanya, langsung masuk pada isi suratnya. Kemudian hal yang lain misalnya contoh yang lain adalah, dalam upaya penyebarluasan informasi tata naskah ini kami sampaikan bahwa nah ini berarti keterangan terlebih dahulu ya atau, subordinat gitu ya, anak kalimat tertentu baru, disampaikan, yang kalimat intinya, kami sampaikan bahwa kegiatan ini gitu ya. Itu contoh-contoh kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat ini sebenarnya bisa saja bervariasi, tetapi tadi harus, dipikirkan pertama adalah struktur kalimatnya benar. Jadi kalau di depan, bagian depan itu jangan, misalnya yang di atas itu kan ujuk-ujuk ya, eee, apa, di atas itu kalau tidak salah yang kemarin apa, mencermati hal ini, nah itu tidak benar begitu ya. Mencermati edaran ini kami beritahukan, nah, verba atau kata kerja di depan itu, tidak benar gitu. Karena, subjeknya jadi lesat, tidak ada. Contoh kalimat pembuka surat balasan. Sehubungan dengan surat saudara, nah untuk, kalimat pembuka surat balasan tentu kita harus merujuk pada surat yang pernah kita terima, baik nomornya maupun tanggalnya, terserah ya. Tapi biasanya lengkap juga nomor dan tanggal, kemudian ihwal apa atau tentang apa, kita menanggapinya. Jadi sehubungan dengan surat saudara tanggal ini gitu ya. Sehubungan dengan surat saudara tanggal ini nomor sekian tentang ini gitu ya. Kami, akan mengadakan atau kami akan menindaklanjuti, kami akan beritahukan, kami akan apa begitu ya, terserah tanggapannya. Tetapi ini merupakan, kalimat pembuka begitu ya. Jadi agak berbeda ketika kita sebagai posisi yang memberitahu dengan kita sebagai, menanggapi, surat yang telah dikirimkan oleh pihak lain. Kemudian isi surat, ini contoh yang salah dan benar. Eee, ini contoh yang salah adalah bersama surat ini kami mengundang. Karena sebenarnya, eee, apa yang dibersamai tadi ya, kalau bersama surat ini kami lampirkan apa, nah itu, benar gitu karena ada lampirannya. Tapi kalau bersama surat ini kami mengundang, itu tidak tepat. Lebih tepat mungkin ya tadi melalui surat ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa apa gitu, kami mengundang gitu juga boleh ya, tetapi bukan dengan bersama. Jadi di sini, pembenarannya bermacam-macam, tetapi ada pilihan baik ini adalah kami mengharapkan kehadiran Bapak dalam rapat yang akan diselenggarakan. Nah ini, langsung ya, langsung pada, intinya. Kemudian contoh surat undangan satu. Sehubungan dengan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia, kami mengundang saudara, nah ini alasannya gitu ya, atau, yang melatar belakangi, ketika kita mengundang seseorang. Mungkin sesuai dengan surat edaran ini juga bisa ya, kami melaksanakan kegiatan ini dan meminta memohon Anda untuk dapat datang, semacam itu ya. Ini contoh, variasi-variasinya tentu akan sangat banyak sesuai dengan, lingkungan kerja masing-masing. Nah, di sini, penting diperhatikan adalah bagian tengah-tengah. Perhatikan baik-baik bahwa hari, tanggal, pukul, tempat, acara itu semuanya huruf kecil. Mengapa huruf kecil? Karena itu pada hakikatnya adalah satu rangkaian kalimat, mulai dari atas hingga
apa namanya, hingga persiapan pelaksanaan kegiatan. Coba, Anda cermati, sehubungan dengan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia, kami mengundang saudara dalam pertemuan panitia yang akan diselenggarakan pada hari Senin. Nah, Seninnya tetap kapital karena dia merupakan nama hari. Hari, tanggal, pukul, tempat, acara, nah itu semuanya kecil-kecil. Yang biasa Anda, tulis biasanya kapital atau kecil di tengah-tengah surat seperti itu? Hari atau tanggal? Ada yang sudah Kapital pernah membuat biasanya, Bu. surat kapital kan ya? Ya, Bu. Ya. Ya itu tidak benar karena memang kita anggap sebagai satu kalimat kemudian diakhiri dengan titik. Perhatikan ada titiknya juga ya. Persiapan pelaksanaan kegiatan titik. Ya ini, apa, struktur di dalam kalimatnya itu menjadi lengkap gitu ya, tidak terpotong-potong. Kemudian atas perhatian saudara ini kalimat baru, kami ucapkan terima kasih. Contoh yang lain, dalam rangka penyelenggaraan lomba karya tulis, kami mengharapkan kehadiran saudara. Ini juga sama ya, hari, tanggal, waktu, tempat, kemudian ketika diakhiri, berarti dengan tanda titik, ruang rapat 9 titik. Ini mengapa kecil, itu, logikanya tadi, karena dianggap satu rangkaian kalimat gitu, apa, pemberitahuan seperti kalau kita memberitahu, apa, Venda, kita nanti akan kita ke rumah ini yuk untuk apa, kan dia ulang tahun gitu, jam berapa? Jam sekian-sekian gitu ya. Tapi kalau itu kan, dialog, tapi kalau kita memberitahukan, "Yuk kita ke rumah, yuk kita ke rumah siapa nih? Febriani yuk," gitu, jam sekian gitu, jam 7 pagi hari ya. Nah, itu kan berada dalam satu kalimat gitu ya, satu rangkaian kalimat, satu rangkaian informasi. Kemudian tadi pembuka, nah sekarang kalimat penutup surat. Ah, kalimat penutup surat ini berkaitan erat dengan, sapaan ya. Sapaan, tentu harus, sesuai dengan bentuk dan pilihan kata. Kalau kita katakan dia, berarti orang ketiga. Kalau kita katakannya, berarti orang ketiga. Oleh karena itu, kalau misalnya kita mengucapkan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Itu salah, karena yang kita ucapkan terima kasih adalah si nya ini, nya-nya ini adalah bukan orang kedua yang kita sampaikan gitu, yang kita ajak bicara, tetapi orang ketiga yang entah siapa gitu. Oleh karena itu, yang benar adalah atas kerjasama bapak, atas kerjasama ibu gitu ya, atas kerjasama saudara, itu sudah jelas berarti kalau misalnya lebih tinggi berarti bapak atau ibu, kalau setara berarti atas kerjasama saudara. Eee, ini lebih merujuk pada orang yang diajak bicara. Kalau atas kerjasamanya, nya siapa di sana gitu. Karena yang sedang kita ajak bicara adalah orang kedua, kamu begitu, bukan dia gitu. Jadi tidak bukannya. Dalam hal ini bisa dipahami tidak? Mas Rahmat bisa paham tidak? Mas Rahmat? Neng Afifah paham tidak? Paham, Bu. Ya. Mas Rahmat paham? Ya, saya harap semua yang lain paham ya. Jadi, itu apa, kata ganti itu harus, benar-benar benar gitu ya. Artinya memang betul, sesuai dengan fungsi kata gantinya, merujuk pada siapa, referensinya siapa. Ini kalau yang setara atas kerjasama saudara saya ucapkan terima kasih. Kemudian, demikian surat ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, ya sama ya, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Intinya adalah pada, itu. Kemudian latihan 3 nanti di WA saja. Kemudian contoh bagian kaki surat. Nah, eee, ini yang salah adalah, bentuk yang seperti ini ya, kepala biro, koma, tanda tangan, kemudian di dalam kurung, setelah itu diberi garis juga, garis bawah. Nah, itu tidak tepat. Yang benar, cukup dengan, jabatannya, kemudian tanda tangan, garis lurus harus ya, ini garisnya bengkok. Tidak sejajar, dokter siapa, kemudian NIP-nya berapa. Jadi tidak perlu diberi tanda kurung, tidak perlu juga diberi garis bawah. Contoh surat ya.
Oke, contoh yang lain seperti ini, atas nama Kepala Badan Bahasa, Kepala Pusat Pembinaan Dr. Yanti Sofia M. Hum. Nah, ini berarti, apa namanya, pilihan-pilihan ya untuk, membuat yang menandatangani itu atas nama yang lain. Atas nama Kepala Badan Bahasa untuk beliau, atas nama untuk beliau Kepala Bagian Tata Usaha, Dokter Sartono dan seterusnya ya. Ini contoh-contoh di akhir surat, di akhir, kaki surat ya, baik dia merupakan orang sendiri yang menyampaikan atau atas nama, orang lain. Jadi kalau atas nama orang lain berarti, harus disebutkan atas nama siapa, kemudian yang bertanda tangan itu siapa, gitu. Karena bisa jadi misalnya Anda mewakili kepala pusat gitu untuk menandatangani sesuatu, berarti atas nama kepala pusat, di mana mungkin ya, mmm, ini kementerian bagian di dalam Kementerian Keuangan kemudian Anda sebutkan jabatan Anda, baru, namanya, gitu. Nah, ini ada 3 ini nih, ada 3 disalin dia ke mana nih, ke 46, ada beberapa jenjang. Jadi, di sini atas nama Kepala Pusat Bahasa, Kepala Bagian Tata Usaha, untuk beliau Kepala Subbagian Kepegawaian. Jadi berjenjang ada 3. Jadi yang sebenarnya menandatangani adalah Kepala Subbagian Kepegawaian. Tata usaha dengan kepegawaian, tinggian mana ya? Ada yang tahu kepegawaian dengan tata usaha tinggian mana? Tata usaha ya, jadi kepala pusat tata usaha baru nanti, sub kepegawaiannya di bawahnya. Itu kalau memang kita mewakili sampai berjenjang 2 kali gitu ya, tidak hanya mewakili di atas kita tetapi di bawahnya juga. Kemudian untuk tembusan, perhatikan ketika menulis tembusan, ini berkaitan dengan ejaan, tembusan titik 2 tentu tanpa ada jarak. Nah, kemudian disampaikan kepada yang terhormat, Bapak Direktur, Bapak ini ya, langsung ya, 1 Direktur Keuangan, 2 Direktur Operasional gitu. Ya, arsip pertinggal. Kemudian ini sebenarnya sama sih ya, 1, 2, 3 diurutkan ke bawah gitu untuk, tembusan. Kalau di tempat kami hanya tembusan titik 2, kemudian 1 siapa, 2 siapa gitu, secara langsung ya. Tidak diberi, informasi sebagai laporan, sebagai undangan begitu. Tetapi ini, gaya selingkung, jadi boleh-boleh saja misalnya berikan tambahan keterangan. Kemudian, kita ketahui dalam beberapa surat, eee, kalau karena memang tidak ingin berpanjang-panjang ya, surat itu lempiran itu dipisahkan dari surat. Nah, lampiran itu kan bermacam-macam, kadang jadwal, kadang materi, kadang isi, atau yang lainnya. Nah, jika naskah dinas memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Romawi. Jadi lampiran 1, satunya angka Romawi, lampiran 2, itu angka Romawi, lampiran 3 angka Romawi. Itu kalau memang ada beberapa, tapi kalau 1, cukup lampiran 1. Jadi menggunakan huruf Alias 11, sedangkan jenis, nomor, dan tanggal naskah dinas berukuran 9. Ini gaya selingkung di Kementerian Keuangan ya. Kemudian lampiran harus ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Karena apa? Karena lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah surat. Oleh karena itu, apa namanya, pelegalannya itu harus melalui tanda tangan juga. Kemudian dalam penulisan lampiran, nama jabatan yang diletakkan pada baris pertama tidak boleh disingkat, kecuali pada formulir ukuran kecil. Ini silakan dilihat ya di contoh lampiran surat tugas. Kemudian nama jabatan yang diletakkan pada baris kedua setelah atas nama atau untuk beliau boleh disingkat. Misalnya Sesmen, Sesdikjen, atau, yang lainnya. Nama jabatan yang pada naskah dinas arahan ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca koma. Silakan lihat langsung pada Salindia 51 ya.
lampiran surat tugas, daftar nama peserta, kemudian kepala biro tanda tangan siapa, begitu. Itu untuk, apa, untuk menunjukkan bahwa, mmm, lampiran ini pun merupakan bagian dari, surat resmi. Kemudian yang contoh yang kedua, mengapa, ini terutama ya untuk lampiran-lampiran yang memang sifatnya penugasan ya, penugasan, surat tugas, kemudian, apa namanya, mungkin surat perjanjian gitu ya, karena mengandung implikasi yang besar ya, apalagi dari sisi keuangan juga mungkin nanti, siapa yang bertugas itu kan akan berhubungan dengan, dana yang dikeluarkan oleh negara ya untuk membiayai tugas itu. Oleh karena itu, lampiran-lampiran ini juga harus dibuat dengan, benar gitu ya, sesuai dengan contoh-contoh. Kemudian ketika kita menyebutkan daftar ya, daftar, untuk nama, jabatannya gitu ya. Kemudian itu berarti di dalam daftar ini, di sebelah kiri itu harus jelas jabatannya. Sekretaris Jenderal, Menteri Keuangan, Kepala Biro, Kepala Pusat, kalau perlu kepala pusat apa begitu ya, itu diberi ini, diberi, apa, yang jelas begitu. Kemudian, ini penggunaan akronim juga Menteri Keuangan di bawahnya ya, sama ini sebenarnya penggunaan akronim. Kemudian contoh penulisan kata sambung, eee, ini contoh penulisan halaman, halaman di tengah atas ini pada lampiran ya, kemudian kata di kanan bawah. Jadi ini maksudnya kata sambung apa ya? Penulisan kata sambung. Kata pertama pada halaman 5 baris paling kiri atas merupakan implementasi kebijakan. Oh, seharusnya implementasi kebijakan gitu ya. Eee, jadi me di sana implementasi kemudian disambungkan lagi implementasi kebijakan. Bagian ujung ya. Ya, selanjutnya kode penunjuk. Nah, ini mungkin kalau yang bagian 55 ini juga gaya selingkung di Kementerian Keuangan ya, yang sudah ada. Jadi menyambungkan gitu, nomor halaman di tengah kanan atas, itu kan kanan atas, kemudian kata di kanan bawahnya. Eee, Kata di kanan bawahnya itu menyambung kembali di halaman 5. Jadi bagian bawah halaman 4, bersambung, apa namanya, ke halaman 5. Sebenarnya bukan kata sambung itu ya, istilahnya itu. Ya, kemudian kata kode penunjuk terletak di, pojok bawah surat ya, berisi informasi unit pendatangan, konseptor, dan tahun surat. Ini berkaitan dengan identitas dari si penulis surat atau si konseptor, KP SJ2 SJ, 23 2019. Itu untuk konseptor ya. Kemudian kode penunjuk. Kode penunjuk, KP itu kode penunjuk, SJ2 kode unit organisasi konseptor, satu tingkat di bawah pejabat penanda tangan. Nah, di sini, konseptor ini akan terlihat jelas ya, siapa yang mengonsep, siapa yang menandatangani, itu nanti akan, terlihat. Kemudian kode penunjuk juga ini SJ2, SJ3 ini tentu berkaitan dengan, Kementerian Keuangan. Oleh karena itu Anda harus menghafal ya, harus mengetahui, ini maksudnya apa SJ2, SJ3 karena bisa jadi kalau di kementerian lain itu berbeda, bukan SJ tetapi yang lainnya begitu. Jadi ini yang harus, Anda cermati ketika Anda menyusun, sebuah surat. Kemudian, hal yang lain adalah penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Ini hampir sama ya dengan materi yang sebelumnya bahwa, apa namanya, apa yang dimaksud dengan UP, itu penulisannya bagaimana, DA, SD itu penulisannya bagaimana, ini silakan dicermati. Karena tadi, surat itu merupakan apa, bentuk, sempurna ya dari satu penyampaian informasi atau pemberitahuan atau gagasan atau undangan atau, tujuan-tujuan yang lainnya. Oleh karena itu
Di dalamnya memuat, juga aturan-aturan yang selaras gitu ya, bukan aturan-aturan atau penulisannya itu harus selaras dengan aturan, kaidah bahasa Indonesia. Walaupun tadi ada satu 2 yang gaya selingkung, sesuai dengan, kementeriannya gitu. Tapi secara umum kalau secara kebahasaan itu harus sama, seperti bagaimana penulisan atas nama, penulisan untuk beliau, penulisan PT, penulisan, apa, kayak menandatangani ya, bagaimana pembentukan kata, menandatangani itu kan, harus sama, tidak dipisah gitu ya, menanda dan tangani karena ujung dan ujungnya itu ada imbuhan. Jadi semuanya digunakan, apa yang sudah Anda pelajari pada, awal-awal yang kemarin itu sudah semuanya digunakan. Demikian juga dengan pemilihan kata, misalnya doa dan doa gitu ya, itu Februari dengan Februari. Sampai sekarang juga ya, banyak orang menulis zaman bukan zaman gitu ya. Atau tadi, hari Jumat itu dikasih tanda petik. Nah itu, sesuatu yang, melanggar, ejaan gitu. Nah, tugas untuk Anda adalah selain yang kalau yang 3 tadi tidak usah ya, ini dibuat saja, waktunya ini, apa namanya, satu surat contoh ya, mulai dari surat sebenarnya cuma satu surat, tugasnya itu satu surat, cuma isi suratnya itu, di sini dijelaskan temanya apa, seminarnya apa, ruang berapa, tujuannya apa, kemudian, mmm peserta seminarnya siapa, pengirim suratnya itu siapa, gitu. Kalau direktur PKN STAN tentu, Anda harus cari tahu juga namanya siapa. Jadi sebenarnya tugasnya itu satu, yaitu membuat surat. Nah, kriteria suratnya itu adalah sebagaimana yang sudah terlampir. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Di Jadi kolom chat bagian ada, Bu. Ada di kolom pertanyaan di chat. kolom chat. Oh, oh di sini ya? Bentar. Setelah penulisan Selasa atau tanggal tepat mengapa tidak terdapat koma? Oh, yang mana? Kalau ya ini, karena pemberian ya. Jadi, bukan pemberian jadi, apa, tidak memerlukan, tanda koma, mana sih? Kalau misalnya pemberian itu diberi tanda koma, kemudian diberi tanda dan, diberi kata dan. Itu untuk menunjukkan bahwa, ini memang bentuk pemberian. Tapi ini, bukan pemberian ya, kalau yang, tanggal gitu, hari, Selasa, tanggal, waktu, tempat itu bukan pemberian. Jadi, sama seperti kita menyampaikan sesuatu gitu, apa, informasi, seperti apa, seperti hari, tanggal, itu, berjalan, secara berurutan gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian yang kedua, tapi berbeda dengan pemberian. Nah, kalau pemberian itu berarti satu ini, 2 ini, 3 ini, dan 4 ini, gitu ya. Untuk penulisan hari dan tanggal itu boleh digabung atau tidak ya, Bu, seperti hari tanggal. Nah, kalau mau digabung, itu menggunakan koma, gitu. Hari, koma, tanggal. Nah, kemudian yang kanannya sama, Senin, 22 Agustus. Jadi kalau kalau misalnya, digabung itu jangan menggunakan tanda miring, karena kalau tanda miring kok jawabannya malah koma gitu ya. Jadi, apa, kalau di sebelah kiri mau digabung hari, koma, tanggal, baru Senin, koma, 22. Nah ini berarti kan selaras ya. Jangan yang satu kalau misalnya yang satu kiri itu miring, berarti Senin garis miring 22 Agustus, tetapi tidak tepat juga fungsi garis miring di sana, karena bukan menunjukkan atau, itu hanya menunjukkan pemisah. Nah, pemisah yang tepat itu bukan garis miring, tetapi koma saja. Mudah-mudahan siapa nih, Neng Monica paham ya? Oh, jadi menggunakan tanda itu, tanda koma kalau ingin digabung, jadi boleh.
Hanya kalau ruangnya masih banyak gitu ya, ya apa, tidak perlu digabung gitu ya, agar lebih jelas. Tapi kalau digabung juga ya tidak apa-apa, tetapi dengan cara yang benar tadi dengan menggunakan koma bukan garis miring. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Kalau Oh tidak iya saya Bu, tunggu, ini Bu deadline tugasnya kapan ya Bu? hari ini tanggal merah ya, jadi saya tunggu sampai Minggu deh ya, Oke Bu. Oke, mhm, terima kasih Bu. ya. Baik, ada hal lain? Mudah-mudahan bisa difahami ya walaupun singkat, apa namanya, karena ini melanjutkan yang kemarin. Bisa difahami ya, beberapa kata kunci itu seperti kata pengganti apa namanya, kata pengganti, kemudian penulisan apa, isi ya, hari tanggal secara berurutan, kemudian penulisan lampiran, bahasa di awal surat ketika menjawab, maupun ketika memberitahukan. Nah, itu beberapa poin penting dalam, materi pada pagi hari ini. Oke, jika tidak ada kita cukupkan, Anda, bisa mulai melihat-lihat untuk membuat tugas, kalau mau diselesaikan hari ini, ya